Jadi untuk MPLS hari ini, sebenarnya MPLS itu sudah mulai dari lama, dari beberapa hari yang lalu. Untuk persiapannya sudah mulai dari anak-anak daftar, terus persiapan dari kita di awal itu pengambilan nomor tes, selanjutnya ada tes juga di sini, tes akademik, ada cek fisik, ada hafalan surat segala macam. Dan di situ dilanjut untuk interview wali murid, dilaksanakan juga 5 hari. Interview ini untuk kita tuh memang wajib, karena kalau di SMK Karya Wiyata Punggur ini memang ada 3 persyaratan untuk anak-anak sebelum masuk daftar di sini. Ya, pertama kita otomatis ada tes dulu, interview, dan selanjutnya di MPLS. Tadi diisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita tekankan lagi, kita yakinkan lagi anaknya memang Karya Wiyata itu membentuk anak supaya belajar nomor 1 adalah disiplin. Oke, MPLS hari pertama ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Karya Wiyata Punggur, alhamdulillah berjalan lancar. Sebelum masuk ke kelas, anak-anak harus baris terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Biar anak-anak itu untuk melatih kedisiplinan. Selanjutnya, setelah anak-anak sudah berada di dalam kelas, kemudian guru ataupun penanggung jawab setiap kelas pengabsensi, kemudian mengecek atribut perlengkapan yang digunakan untuk MPLS, terus kemudian mengecek semangat, cek semangat dulu buat anak-anaknya seperti jargon. Tujuannya apa? Di hari awal kita harus lebih semangat, karena ketika kita di awal kegiatan kita sudah semangat, insya Allah kegiatan selanjutnya akan berjalan lancar. Di sini kita juga memperkenalkan guru-guru yang ada di SMK Karya Wiyata, baik guru yang mengampu mata pelajaran normatif adaptif ataupun guru yang mengampu mata pelajaran produktif. Untuk harapan kedepannya, untuk calon siswa ini, karena kami yakin untuk tahun ini siswa yang kelas 1 ini siap untuk diajak disiplin, siap nanti menjadi anak yang memang mentalnya itu jadi kemanapun nanti kalau sudah ditanya alumni Karya Wiyata, mereka siap semua. Jadi memang ya action, kerja keras, disiplin. Pokoknya harapan kita Lampung, Indonesia, Karya Wiyata. Terima kasih. Harapan untuk CASIS tahun 2024-2025 setelah diterima di SMK Karya Wiyata Punggur, kedepannya bisa mengikuti peraturan yang ada di SMK Karya Wiyata Punggur dan mengikuti pembelajaran yang ada di SMK Karya Wiyata Punggur dengan semangat. Jadi untuk kegiatan hari ini MPLS hari kedua yang dari pagi memang sudah diguyur hujan. Jadi untuk kegiatan pagi ini tadi ya agak sedikit mundur. Pagi ini diawali dengan absensi CASIS di SMK Karya Wiyata Punggur dan bermain dinamika kelompok di dalam kelas. Yang mana dinamika kelompok itu ada pesan berantai, ada menemukan teman ya, yang kita membuat lingkaran dengan teman-teman yang lain dan kita harus membagi dengan menemukan teman yang lain itu dibagi dengan beberapa kelompok. Lalu ada juga antonim gerakan. Nah, kita harus mengikuti gerakan dengan teman per kelompoknya masing-masing. Dan ada juga seberang sungai. Jadi ada 4 dinamika kelompok yang hari ini kita mainkan di dalam kelas. Tidak lupa juga kita selalu ada yel-yel di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang jelas otomatis untuk mengecek semangat calon siswa-siswi SMK Karya Wiyata Punggur. SMK Karya Wiyata, Jadi ketika di dalam kelas tidak ada yang lesu, tidak ada yang letih, tidak ada yang lunglai ya. Jadi kita semua harus tetap semangat
dan satu arah tujuan. Oke, ini hari kedua MPLS. Ya, di sini saya selaku Wakakurikulum. Ya, untuk hari ini saya ke jurusan-jurusan yang menyampaikan berkaitan dengan kegiatan kurikulum SMK Karyawihata. Ya, kita punya program di kurikulum. Ya, jadi untuk kelas 1 ini kita sampaikan ke siswa-siswi kelas 10 bahwa nanti ada pelajaran praktikum itu lebih banyak dari yang biasanya, kemudian nanti ada pelajaran modul, ya, kemudian ada pelajaran umum juga. Itu nanti di setiap pelajaran kita buatkan piagam. Jadi setiap anak ketika lulus tes di setiap mata pelajarannya itu tadi, nanti kita buatkan piagam. Jadi harapan kami di sini setelah selesai MPLS, siswa-siswi SMK Karyawihata ini memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang bagus dan memiliki mental yang baik agar mereka itu bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di SMK Karyawihata Punggur. Ya, harapannya untuk anak-anakku yang baru, ya, setelah MPLS ini bisa menjadikan pribadi kalian semakin disiplin, ya, tepat waktu. Karakter gotong royong Karyawihata itu ada, kemudian menjadi pribadi yang sederhana, ya, kemudian tetap semangat untuk belajarnya ke depannya. Semoga kalian sukses di masa mendatang. Untuk hari ini adalah kegiatan kita MPLS yang ketiga. Jadi kegiatannya itu diawali dari kita kumpul jam 7.10 menit di kelas masing-masing. Untuk kelas sudah ditentukan sekitar 12 rombel. Kemudian untuk kegiatan pertama di hari yang ketiga ini adalah kita tentu absensi dulu untuk mengetahui jumlah siswa yang hadir atau tidak hadir. Jam 7.30 menit kita meluncur ke lapangan, tentunya dengan kondisi yang menarik. Disiapkan 2 baris dengan penanggung jawab masing-masing kelas dan disertai dengan kakak-kakak pendampingnya. Lapangannya tidak jauh dari sekolahan, sekitar 50 meter, tapi kita akan menyeberang jalan sehingga tetap berhati-hati dalam proses perjalanannya ke lokasi. Kemudian setelah sampai di sana, anak-anak dikumpulkan menjadi satu, kemudian dalam bentuk rombel. Di sana dibagi menjadi jurusan masing-masing atau kelas masing-masing, disiapkan oleh ketua-ketuanya, disertai dengan pendamping-pendampingnya. Jam 8 pagi kita sudah mulai kegiatan. Nah, untuk kegiatan pagi ini atau sampai dengan siang adalah ada dinamika kelompok. Dinamika kelompoknya itu pertama adalah sinonim atau persamaan kata dan antonim. Yang kedua adalah pesan berantai. Wah, pesan berantai ini dimulai dari mungkin ketuanya, kemudian dia membaca teks yang diberikan oleh panitia, kemudian disampaikan kepada rekan-rekannya sampai dengan selesai, kemudian yang terakhir menyampaikan kepada panitia kembali. Samakah dengan yang pertama dengan siswa yang terakhir tadi? Jadi di mana poinnya akan didapat ketika dia bisa berhasil menyelesaikan kata demi kata atau semua kata bisa tersampaikan dengan baik, dengan jumlah satu rombelnya hampir 30. Jadi lama betul itu, hampir 10-an menit lebih dalam satu teksnya. Untuk lomba yang ketiga itu adalah seberang sungai. Seberang sungai ini sebenarnya dilaksanakan di sungai, tapi ini kita laksanakan di lapangan dengan tujuannya tidak melepaskan dari kekompakan dan kesiapan anggota per kelasnya. Jadi di mana seberang sungai ini kita membuat kardus dengan jumlah peserta, kemudian peserta bergantian mencapai garis finishnya. Siapa yang menang itu nanti akan dilombakan kembali. Nah, dari TKR, TSM, TKJ, dan TOT saling berlomba mendapatkan satu pemenang di sana.
dan mendapat hadiah untuk istirahat. Hadiahnya memang simpel-simpel saja untuk kegiatan kita, tapi berarti untuk semuanya. Kemudian yang terakhir, setelah pelaksanaan selesai dari mulai jam 8 sampai dengan jam setengah 11, kegiatan dinamika kelompok barulah selesai. Kemudian diakhiri, saya sendiri menyiapkan, kemudian mengumpulkan anak-anak, membariskan PBB atau baris berbaris, persiapan untuk kegiatan besok yang akan langsung dipandu dari pihak tentara ataupun Koramil. Untuk kegiatannya PBB dan persiapan apel pagi serta upacara. Harapan untuk sasis yang sudah diterima di SMK Karyawiyata Punggur diharapkan untuk seluruhnya mungkin dari persentase yang lebih banyak anak-anak mengenal dengan sekolahan dan bisa bermasyarakat dengan lingkungan serta menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan orang lain. Kemudian bisa berbaur dengan kita, keluarga besar SMK Karyawiyata Punggur. Mudah-mudahan awal kisah mereka datang 100, pulang 100. Pada dasarnya untuk tahun ini kita hampir 400-an, jadi saya harapkan lulus juga 400. Jadi masuk sekian, pulang juga harus sekian. Dan berharap untuk anak-anak kedepannya menjadi sukses dimanapun berada, menjadi orang yang berguna bagi semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap jaya SMK Karyawiyata, bisa. Iso raiso, kudu iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmajal Apri dari Koramil 141105 Punggur, Kodim 0411 Kota Metro. Pada hari ini kami dari Koramil 141105 Punggur mengadakan pelatihan MPLS di SMK Karyawiyata dengan materi PBB dan latihan kesiapan apel pagi. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak cukup antusias, semangat menerima materi dari kami. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di SMK Karyawiyata ini dapat menyerap apa ilmu yang kami berikan tentang PBB, materi PBB, dan tata cara apel pagi siswaan di sekolah nanti. Kesulitan saya rasa tidak ada kesulitan. Anak-anak cukup antusias, semangat dalam menerima materi. Salah satu dua orang itu biasa aja, sudah biasa. Kalau cuma 1-2 orang ya wajar-wajar aja. Tapi secara umum adik-adiknya cukup bagus, cukup antusias menerima materi, semangat, bisa menerapkan apa yang kita arahkan gitu. Di dalam makan bareng ini, adik-adik ini kita kasih tahu tata cara tentang tata cara makan. Nah, duduk siap, sikap sempurna, berdoa. Setelah diseratkan ada ini mengucapkan selamat makan begitu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat. Kita bangun. Kan? Selamat makan. Harapan kami dari Koramil 141105 Punggur, adik-adik yang kami latih ini ada tentang materi PBB, kesiapan tata cara apel pagi. Harapan kami adik-adik ini bisa menyerap ilmunya, bisa diterapkan, melatih disiplin mereka
di PBB ini ada melatih diri untuk ada kebersamaan, melatih disiplin, rasa tanggung jawab di situ di dalam latihan PBB ini. Mungkin saya rasa begitu. Saran untuk adik-adik, ya mudah-mudahan adik-adik kita selalu mendoakan adik kita ini tetap semangat, antusias menerima ilmu. Saya sampaikan ilmu itu tidak cuma tidak pintar dari akademik saja, tetapi punya attitude yang bagus, begitu. Lapor 33 kurang 1, hadir 32 orang. Keterangan 1 orang tanpa keterangan, 1 orang hadir, 1 orang izin. Laporan lapor PKJ 1 33 orang. Pelan-pelan aja. Lapor PKJ 1 jumlah 33 orang. Kurang 1 3. Indonesia merdeka. Bisa. Indonesia merdeka. Semangat. Itu ada pita merah, ada lihat. Ya, agak ke atas. Nah, seperti itu di sepanjang. Perkenalkan, nama saya Antonius Wisnudio Adi dari kelas 11 TKR 2. Ini saya mewakili dari anggota OSIS Sekata. MPLS Sekata berlangsung 6 hari, 3 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di luar sekolah. Jadi 3 hari yang pertama didampingi oleh guru-guru dan 3 hari selanjutnya didampingi oleh Bapak
Tentara dari Koramil Kecamatan Punggur. Jadi kegiatan MPLS di Sekata ada banyak. Yang pertama dinamika kelompok, yang kedua membuat yel-yel atau belajar yel-yel, yang ketiga belajar PBB atau aturan baris berbaris, dan yang keempat belajar apel pagi dan upacara, dan hari terakhir jelajah alam. Tujuan MPLS di Sekata yaitu membentuk karakter dan disiplin siswa-siswi SMK Karyawiyata Punggur. Kesulitan yang saya alami tidak banyak, mungkin ada beberapa, misalnya anaknya susah diatur dan kurang cekatan. Tetapi secara keseluruhan CASIS dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Kakak ucapkan selamat bergabung di SMK Karyawiyata Punggur, selalu semangat, ikuti aturan sekolah, dan lanjutkan prestasimu di SMK Karyawiyata Punggur. Perkenalkan, nama saya Afra Amelia, saya dari SMP Negeri 2 Punggur. Di sini saya adalah CASIS SMK Karyawiyata Punggur dan saya mengambil jurusan TKJ. Kegiatan MPLS di Sekata ada banyak. Yang pertama, kita diajarkan untuk bermain dinamika kelompok, kedua PBB dengan Bapak TNI, ketiga ada apel pagi dan latihan upacara, dan hari terakhir ditutup dengan jelajah alam. Jadi saya memilih sekolah di SMK Karyawiyata karena saya sudah mengenal Karyawiyata dari SMP, sudah mengikuti organisasi kepramukaan dari SMP, dan saya melihat pramuka di Sekata bagus. Harapannya saya bisa mendapatkan ilmu baru di SMK Karyawiyata, serta mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan saya dan teman-teman berharap mendapatkan prestasi di SMK Karyawiyata. Sekata, bisa, Sekata for Indonesia.